Indonesia, materi yang luar biasa. Bagaimana untuk kesempatan pertama dan juga kedua, kamu sudah siap? Baik, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih moderator. Baik, alasan mengambil judul ini adalah peran prosodi dalam membangunkan bahasa Indonesia berdasarkan pada pentingnya prosodi sebagai unsur dalam komunikasi lisan yang sering diabaikan dalam kajian kebahasaan. Prosodi mencakup unsur intonasi, tekanan, tempo, dan jeda yang dapat mempengaruhi makna sebuah kalimat. Bahkan ketika struktur katanya tetap sama. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan prosodi yang tepat dapat membantu memperjelas maksud pembicara, menghindari ambiguitas, serta menyampaikan emosi dan sikap. Lalu, mengapa prosodi penting dalam tutur makna? Ya, sangat penting karena beberapa alasan dapat membedakan makna, menyampaikan emosi dan sikap, membantu identifikasi jenis kalimat, dan juga kohesi dan koherensi wacana. Selanjutnya, pengertian prosodi. Prosodi adalah melodi dalam bahasa yang melibatkan variasi tinggi nada, tekanan, durasi, dan jeda yang digunakan saat berbicara. Menurut pendapat para ahli, salah satu bagian penting dalam fonologi adalah prosodi. Melodi yang digunakan untuk mengucapkan ujaran, melodi yang berbeda dapat membuat perbedaan makna yang dapat dikenal melalui adanya tekanan bunyi, tinggi rendahnya, intonasi, serta ritme yang mengacu pada struktur prosodi itu sendiri. Selanjutnya, ya, jenis-jenis prosodi. Jenis-jenis prosodi yang pertama adalah prosodi yang menyangkut gabungan fonem, yaitu struktur, suku kata, dan kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Lalu yang kedua ada prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. Lalu yang ketiga adalah prosodi yang realisasi fonetisnya melampaui satuan yang besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, unsur-unsur suprasegmental. Yang pertama, intonasi. Intonasi merupakan pola perubahan nada dari penutur pada saat mengucapkan ujaran kata. Yang kedua, nada berkaitan dengan tinggi dan nada suatu bunyi. Tinggi nada diukur dengan siklus per detik, yaitu berapa 100 suara itu bergetar per detik. Yang ketiga, tone merupakan penggunaan nada dalam bahasa untuk membedakan makna lesikal dan gramatikal. Yang keempat, tekanan. Tekanan merupakan intensitas atau penekanan yang diberikan pada sebuah silabel atau tuturan. Hasil penekanan ini berupa bunyi yang diucapkan lebih keras daripada bagian yang lain. Yang kelima, jeda. Jeda berkenaan dengan intian bunyi dalam urus ujaran disebut persendian karena ada kesambungan dua macam, yaitu sendi dalam dan sendi luar. Yang keenam, durasi. Durasi adalah panjang pendek bunyi ketika bunyi tersebut diucapkan. Selanjutnya, peran prosodi dalam tutur bahasa Indonesia. Yang pertama, mengungkapkan makna dan niat, yaitu membedakan jenis kalimat, memberikan penekanan, dan menghilangkan ambiguitas dalam kalimat yang sama. Yang kedua, menyampaikan emosi dan sikap, bahkan tanpa mengubah kata-kata yang diucapkan. Yang ketiga, mengatur struktur informasi yang
lebih lembut sebagai bentuk penghormatan. Sebaliknya, berbicara kepada teman sebaya atau orang yang lebih muda, mungkin lebih santai dan ekspresif. Selanjutnya, konteks situasional. Setiap jenis interaksi menuntut penggunaan prosodi yang berbeda. Dalam situasi formal, cenderung menggunakan intonasi yang lebih terkontrol dan tempo yang lebih teratur. Ya, jadi kesimpulan dari materi kami yaitu prosodi adalah melodi dalam berbahasa dalam melibatkan variasi dalam tinggi nada, tekanan, durasi, dan jeda saat berbicara, menyampaikan makna tambahan dan nuansa emosional yang tidak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata. Tanpa prosodi, komunikasi akan terasa datar dan sulit dipahami. Dalam interaksi verbal berbahasa Indonesia, pilihan kata, intonasi, dan gaya bicara juga mencerminkan identitas sosial, nilai budaya, dan adaptasi terhadap situasi. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah penyampaian materi oleh presentator pertama dan juga presentator kedua pada sesi pertama presentasi. Nah, kali ini kita akan berlangsung ke sesi kedua yang akan disampaikan oleh presentator ketiga dan juga keempat. Di sini ada Isnanda Daya Habibah dan juga Krisna Januar Putri. Nah, mereka akan menyampaikan materi yang berjudul variasi prosodi. Tadi kan sudah disampaikan mengenai prosodi, peran prosodi ya teman-teman ya. Jadi di sini langsung saja ke variasi prosodi. Baik, bagaimana untuk presentator ketiga dan juga keempat? Apakah sudah siap? Baik, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Selanjutnya ada bentuk variasi prosodi dalam tuturan spontan bahasa Indonesia. Tuturan spontan merupakan bentuk komunikasi lisan yang terjadi tanpa perencanaan terlebih dahulu. Yang pertama ada variasi prosodi, yang kedua ada penekanan atau stres, yang ketiga tempo dan kecepatan ujaran, yang keempat ada jeda dan paus, dan kelima ada nada dan tinggi rendahnya ucapan. Yang pertama ada variasi intonasi. Intonasi adalah pola naik turunnya nada suara dalam ujaran. Dalam tuturan spontan, intonasi digunakan untuk menyampaikan jenis kalimat seperti deklaratif, interrogatif, atau imperatif. Next. Yang kedua ada penekanan atau stres. Penekanan dalam ujaran berfungsi untuk menonjolkan bagian penting dari informasi yang disampaikan. Dalam tuturan spontan, penutur tidak memiliki waktu untuk merancang kalimat secara sistematis seperti dalam teks tertulis, sehingga strategi penekanan menjadi alat utama untuk mengarahkan perhatian pendengar pada unsur tertentu dalam kalimat. Yang ketiga ada tempo dan kecepatan ujaran. Tempo berbicara dalam tuturan spontan merupakan salah satu unsur prosodi yang sangat dinamis. Perubahan tempo tidak hanya mencerminkan kondisi psikis penutur seperti gugup, marah, atau percaya diri, tetapi yang keempat ada jeda dan paus. Jeda atau paus merupakan salah satu unsur penting dalam prosodi yang seringkali diabaikan. Padahal keberadaannya sangat menentukan alur dan makna ujaran. Dalam tuturan spontan, jeda tidak hanya menandai alur kalimat atau frasa, tetapi juga menjadi strategi kognitif penutur untuk mengambil napas, memikirkan lanjutan ujaran, atau menarik perhatian pendengar pada bagian tertentu. Seperti contohnya kayak memberi efek penekanan ya. Contohnya yang paling penting adalah yang paling penting adalah kejujuran. Jeda sebelum kejujuran memiliki efek penekanan dan menarik perhatian pendengar. Yang kelima ada nada dan tinggi rendahnya ucapan. Tinggi rendahnya dalam tuturan juga mencerminkan perbedaan makna, ekspresi, emosi, atau sikap berbicara. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi variasi prosodi dalam tuturan spontan. Prosodi dalam tuturan spontan bukan hanya soal bagaimana suara diucapkan, tetapi juga hasil dari berbagai hal yang mempengaruhi cara seseorang berbicara. Yang pertama ada konteks situasi. Situasi itu
Emosi merupakan faktor internal yang sangat kuat dalam membentuk karakter prosodi. Seseorang yang sedang marah cenderung berbicara dengan intonasi yang tinggi dan tekanan kuat, sedangkan orang yang sedih mungkin menggunakan nada lambat atau datar. Selanjutnya, yang ketiga adalah latar belakang sosial dan budaya. Faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar budaya juga turut membentuk cara seseorang menggunakan prosodi. Penutur dari kalangan pendidik cenderung menunjukkan kontrol yang lebih baik terhadap intonasi dan tempo, sementara latar budaya dapat mempengaruhi pola irama atau intonasi khas daerah tertentu. Selanjutnya, yang keempat adalah gaya berbicara. Gaya berbicara merupakan pilihan ekspresif yang bersifat pribadi, namun dipengaruhi oleh konteks dan tujuan komunikasi. Seseorang pembicara yang memiliki gaya komunikatif yang ekspresif biasanya menunjukkan variasi prosodi yang kaya intonasi, naik turun yang dramatis, serta tekanan yang kuat di titik-titik penting. Sebaliknya, gaya berbicara yang monoton atau datar cenderung menunjukkan prosodi yang minim variasi. Selanjutnya, yang kelima adalah tujuan komunikasi dan beban informasi. Tujuan komunikasi dan kepadatan informasi yang hendak disampaikan turut mempengaruhi bagaimana prosodi dibentuk. Dalam komunikasi yang bersifat informatif atau persuasif, penutur biasanya akan memperjelas struktur wacana prosodi. Selanjutnya, fungsi prosodi dalam mengatur interaksi dan struktur wacana. Fungsi prosodi tidak bisa dianggap hanya sebagai biasan dalam pembicaraan. Lebih dari itu, prosodi berperan sebagai alat penting yang bekerja di balik kata-kata, membantu penutur dalam mendengar, untuk mengatur dan memahami jalannya percakapan. Selanjutnya, yang pertama adalah menandai pengertian giliran bicara. Dalam komunikasi lisan, prosodi membantu menentukan kapan seseorang memulai atau selesai berbicara. Hal ini sangat penting agar percakapan berjalan lancar tanpa terjadinya tumpang tindih atau jeda canggung. Selanjutnya, yang kedua adalah menandai pergantian atau peralihan topik. Prosodi juga memfasilitasi transisi atau topik dalam percakapan, terutama ketika pembicara berpindah dari satu subjek ke subjek yang lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah memberi penekanan pada informasi. Prosodi dapat menonjolkan kata atau frasa tertentu sebagai informasi utama atau fokus kalimat. Pendekatan prosodi ini dapat dicapai melalui penguatan tekanan suara, perlambatan lagu ucapan, atau perubahan nada. Hal ini membantu pendengar memahami makna informasi yang dianggap penting oleh pembicara. Selanjutnya, yang keempat adalah mengatur jeda dan batas kalimat. Jeda adalah bagian penting dalam prosodi yang memungkinkan pemisahan antara unit-unit makna. Selain berfungsi memberi waktu bagi pendengar untuk memproses informasi, jeda juga dapat memperjelas batas antar kalimat atau antar gagasan dalam pidato atau ceramah. Jeda seringkali digunakan secara sadar untuk menambah efek dramatis atau menarik perhatian pendengar. Selanjutnya, yang kelima adalah menyampaikan emosi dan sikap. Prosodi tidak hanya menyampaikan struktur informasi, tetapi juga sikap emosi pembicara. Nada tinggi biasanya menunjukkan semangat atau kemarahan. Nada datar biasanya mengisarkan kebosanan atau ketidakpedulian. Oleh karena itu, prosodi penting untuk menginterpretasi makna pragmatis suatu tuturan. Selanjutnya, nah,
Kesimpulan materi kali ini adalah prosodi dalam tuturan spontan bahasa Indonesia memegang peran penting dalam membentuk makna, mengatur struktur wacana, serta merefleksikan emosi dan sikap pembicara melalui 5 aspek utama, yaitu intonasi, penekanan, tempo, jeda, dan tinggi rendah nada. Dalam percakapan sehari-hari yang tidak direncanakan, prosodi berperan dalam menandai giliran bicara, transisi topik, dan penonjolan informasi penting. Dengan variasinya dipengaruhi oleh konteks situasi, emosi, latar sosial budaya, gaya pribadi, serta tujuan komunikasi. Fungsi prosodi melampaui aspek fonetik semata, mencakup dimensi interaksional dan pragmatik yang penting untuk menjaga kelancaran, koherensi, dan keterpahaman dalam komunikasi lisan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prosodi menjadi kunci untuk menginterpretasikan makna secara utuh dalam tuturan spontan. Nah, itu tadi adalah penyampaian materi oleh kelompok 5. Ada presentator pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat mengenai materi peran prosodi, kemudian variasi prosodi. Nah, materi yang luar biasa ya teman-teman. Nah, semoga itu tadi menjadi bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak video ini.